Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi hari ini, marilah kita bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Demikian dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan yang disampaikan dalam renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana pemahaman kita itu berarti merupakan sebuah pengakuan. Tentu pengakuan yang disampaikan berdasarkan iman dan kepercayaan. Hal ini diungkapkan berdasarkan adanya pengenalan yang benar, yang tentu itu ditujukan kepada Allah. Dalam arti pengakuan itu hanya ditujukan kepada Tuhan Allah. Kalaupun muncul sebuah penyataan yang mengatakan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini, itu tentu bukan berarti sesama manusia yang hidup bersama, bersekutu bersama-sama melalui hubungan yang baik tidak dibutuhkan di dalam kehidupan hanya karena merasa sudah dekat atau erat dengan Tuhan Allah. Tentu sudah tidak benar kalau dikatakan karena mengenal Allah dengan benar, dengan taat, sesama manusia tidak diperdulikan lagi atau tidak diperlukan lagi untuk berhubungan atau untuk berkomunikasi, tapi harus disingkirkan. Nah, sudah pasti manusia tidak ada berperilaku seperti itu di tengah-tengah dunia ini. Karena kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah makhluk sosial yang mempunyai hubungan dengan sesama dalam mewujudkan segala sesuatu yang baik melalui kebersamaan dan persekutuan kita. Jadi kalaupun dikatakan dalam firman Tuhan melalui renungan kita di pagi hari ini, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini, itu berarti mau menyuarakan sebuah pengakuan yang benar, pengenalan yang benar bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak ada yang dapat diakui, tidak ada yang dapat dipercayai, atau tidak ada yang dapat disamakan dengan Tuhan Allah. Karena apa yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak mampu melakukan sebagaimana kekuatan kekuasaan Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Jadi kita manusia tidak akan dapat mengakui bahwa segala apa yang ada di tengah-tengah dunia ini mampu melakukan apa yang kita harapkan untuk memberikan sukacita dalam hidup kita. Penulis kitab ini mengatakan, yaitu seorang raja yang bernama Ahaz, pada saat dia memimpin umat Allah sudah melihat dan menyaksikan bagaimana sikap dan perilaku dari umat Allah pada saat itu.
kalaupun sudah merasakan perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupannya, tetapi mereka masih tetap mau mengakui dan percaya serta menginginkan yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang dipercayai bahkan disembah, karena dianggap dapat memberikan dan dapat memenuhi apa yang dikehendaki di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bukan hanya Allah lagi yang disembah dan diakui berkuasa dalam melakukan segala sesuatu, tetapi apa yang ada di tengah-tengah dunia ini juga sudah diakui dan dipercayai dapat memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, kepada mereka disampaikan sebuah pengakuan agar mereka benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak mempunyai kuasa sebagaimana dimiliki oleh Tuhan Allah, bahkan tidak mampu untuk melakukan apapun itu. Tapi hanya Allah satu-satunya yang harus disembah dan diakui sebagai Allah yang berkuasa. Berarti dapat melakukan apapun itu. Itulah yang diingatkan kepada mereka-mereka yang masih tetap mengakui dan percaya kepada apa yang ada di tengah-tengah dunia ini, supaya tidak menunjukkan perilaku mengakui apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak bisa atau tidak boleh diharapkan apa yang ada di dunia ini dapat memberikan sesuai dengan apa keinginan atau pengharapannya. Namun hanya Allah satu-satunya yang harus dipuji dan disembah. Tentu kita juga harus tetap mengatakan dan menetapkan bahwa selain Allah Bapa yang berdiam di sorga, tidak ada yang kita inginkan untuk disembah, untuk dipercayai dapat memberikan apa yang kita kehendaki di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita hanya tetap berpengharapan kepada Allah yang kita percayai, yang kita akui, dan itulah yang selalu yang tetap melindungi, menyertai kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini, begitu juga pengakuan yang harus kita tunjukkan, kita sampaikan dengan mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada yang dipercayai, tidak ada yang disembah selain daripada Tuhan Allah yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga yang kami sembah dan kami puji melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadapan-Mu atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami tetap dalam keadaan sehat. Khususnya pada saat ini kami boleh hadir di hadapan-Mu bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, hanya Engkau ya Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Tidak ada yang kami inginkan apa yang ada di tengah-tengah dunia ini yang akan memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Tapi kami hanya tetap mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang berkuasa dapat melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dapat menunjukkan ketaatan kami untuk menunjukkan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami percayai. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat seluruh orang percaya dimanapun itu berada, yang bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap lindungi, tetap sertai mereka,
dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya, sehingga mereka dapat merasakan bahwa Engkaulah yang akan memberikan sukacita melalui berkat di dalam kehidupan setiap orang yang taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih kami sampaikan kepadamu, begitu juga saudara-saudara kami ya Tuhan Allah, yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, melindungi mereka, dan memberikan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar perbuatan kasih setiamu yang selalu melindungi orang yang berpengharapan dan yang selalu memohon pertolongan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat semua anak-anak kami, dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi yang mengharapkan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Tuhan kiranya menunjukkan itu sehingga mereka dapat merasakan bahwa semua hanya dari Engkau yang memberikan yang terbaik itu. Ya Tuhan, kami juga mengharapkan kepadamu, apapun yang kami lakukan, apapun rencana-rencana yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan kiranya tetap menunjukkan jalan yang terbaik. Berkati dan lindungi juga para majelis-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom.